Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara, selamat datang di Redaksi Olahraga. Ya, seperti teman-teman lihat, sekarang kita syutingnya nggak di ruang redaksi dulu. Saya, Fajar, dan Bang Rauf berkesempatan main ke markas brand lokal yang menjadi bagian penting lah buat Persija di beberapa musim belakangan ini. Oleh sebab itu, kita mau ngobrol-ngobrol perihal gimana sih brand ini perjalanannya, dan juga tentunya jersey terbaru dari Persija itu sendiri. Udah ada bareng kita di sini CEO Juaraga, Bapak Mohtar Sarman. Halo. Halo Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Terima kasih kita udah dibolehin main ke store-nya. Wah, saya terima kasih nih udah berkunjung ke sini, udah bisa di-interview lagi. Luar biasa banget ini Pak store-nya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang jersey Persija yang terbaru, kita mau flashback dulu Pak, sedikit tentang gimana sih perjalanan Juaraga ini sejauh ini ke industri olahraga di tanah air. Perjalanannya cukup panjang ya. Kebetulan background saya di merchandise, ya, karena saya sempat kerja di Walt Disney selama 21 tahun, ya. Tapi memang bergelut banyak di merchandise, ya ada anak-anak, ada dewasanya juga. Tapi luas dari pakaian, alat-alat bayi, sampai makanan, personal care, semua itu background-nya waktu saya di Disney. Saya baru tertarik dan baru melihat ada peluang di sports merchandise itu pada waktu saya mengerjakan Asian Games. Itu di tahun 2017 sampai 2018. Ya. Mungkin teman-teman juga tahu merchandise Asian Games pada waktu itu sangat sukses. Ya. Karena kembali lagi ya ditangani dengan baik dan secara profesional. Mungkin dalam sejarah Asian Games itu merchandise yang paling sukses dalam sejarah Asian Games. Sampai setelah Indonesia kan di Hangzhou ya, di China. Sampai mereka juga mengirimkan timnya mereka untuk belajar dari kita. Nah, singkat cerita, setelah itu saya melihat ada peluang untuk brand lokal saya yakin brand lokal itu bisa bersaing dengan brand luar jika ditangani juga dengan baik. Nah, jadi awal cikal bakalnya seperti itu. Bukan hanya peluang, tapi saya yakin kita bisa. Nah, 2019 saya mulai membangun brand Juaraga ini, ya, dengan fokus athleisure, kita bilangnya, athletic leisure. Jadi bukan performance, tapi lebih kepada lifestyle untuk merchandise. Nah, kalau kita bilang merchandise cukup luas, jadi bukan hanya yang dipakai, tapi berikut dengan aksesorisnya dan lain-lain. Singkat cerita, waktu kita mempersiapkan merchandise koleksi Juaraga sendiri, tiba-tiba kita diminta oleh Persija untuk ikut bidding. Berarti diminta Pak ya ini ya? Betul, kita diundang lah ya. Oke. Bukan diminta, diundang dulu. Itu di tahun pertama Juaraga itu Pak? Juaraga belum ada waktu Belum itu, ada. brand kita belum ada, produk kita belum ada. Oke. Mungkin karena Trust-nya, kesuksesan iya. dari Asian Games. Jadi Persija ingin bagaimana sih produknya Persija bisa seperti Asian Games atau bisa seperti klub-klub seperti di luar, Iya. ya kan, punya store yang proper, punya produk koleksi yang komplit, kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau. Singkat cerita, kami ikut bidding dan kami dipercaya langsung untuk, karena kita samain dulu visi nih. Kita ilustrasikan dulu kira-kira visi kita mau begini, produk kita seperti apa yang kita mau lakukan. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan, kita juga dipercayakan setelah itu. Ya, jadi di tahun season 2020 kita merilis produk-produk Persija, ya. Malah produk Juaraga kita kesampingkan dulu, kita hold dulu. Karena pada waktu itu season bola sudah mulai. Jadi kita fokuskan di Persija. Kita bukan hanya merilis produk jersey, sekali dengan toko kita sudah mulai buka. Kita juga set up online platform untuk supaya produk Persija bisa dijangkau dan dibeli lewat online. Nah,
Itu pertama kali Persija punya official store. Iya bener, kayaknya gitu ya. Ya, tapi Iya. selama 92 tahun belum pernah punya official benar. store. Iya, iya. Dan pertama sudah punya web sendiri. Iya. Ya, jadi itu kita yang buat, yang kita yang set up. Itu awal mulanya seperti itu. Tapi dengan filosofi, ada nggak sih Pak, kenapa Juaraga namanya awalnya? Juaraga itu singkatan dari PT kami, Juara Raga Adidaya. Oke. Jadi Juaraga itu bukan juara nggak ya? Bukan. Kalau tanya gitu pasti juara. Lebih kepada juara raga. Ya, jadi kita singkat jadi Juaraga. Ya. Nah, Pak, di tahun pertama kan langsung challenging dengan mengambil Persija ya sebagai ini. Ada challenging nggak Pak? Oh, dengan challenging industri banget. sepak bola ini. Wah, challenging Jersey. banget. Saya anak basket bukan anak bola. Ya, challenging karena ya itu dia. Pertama, kita belum punya produk, belum punya apa-apa, kita langsung dipercaya untuk dipercaya oleh Persija, klub besar yang fansnya banyak dan fansnya juga sangar-sangar. Militan. Ya kita harus memberikan yang terbaik. Challenging-nya apa? Ya itu tadi. Selain kita dituntut untuk memberikan produk quality yang bagus, desain yang bagus, tapi juga harga yang terjangkau. Dan yang paling penting juga terobosan kan. Balik lagi, kita harus membuat terobosan. Maka dari itu kita coba merangkul juga fans-fans untuk berkontribusi. Persija juga banyak kasih masukan ke kita. Oke. Ya. Dan ya hasilnya juga cukup baik setelah pada waktu kita launch. Malah kita pertama kali kita rilis jersey itu jersey yang paling mahal. Iya. Waktu itu Ya, ya. waktu itu. Iya. Itu dengan player issue dengan harga 799 semestinya. Ya. Sedangkan kompetitor atau klub lain itu nggak ada yang harganya segitu. Ada yang harganya mendekati, tapi dapat ini. Tapi kita, Tetap dengan pakem itu. Ya. Nah, tapi saya yakin, karena saya yakin bisa diterima, saya yakin bisa jalan, karena itu dia. Kita memberikan yang terbaik. Kualitas produk yang baik. Ya. Kalau Nike bisa jualan 1 juta, kenapa kita nggak bisa dijual 799? Ya kan? Iya. Padahal kualitas kita lebih bagus. Desain kita juga, kalau desain agak subjektif ya, tapi saya merasa desain kita juga cukup oke. Nah, pada waktu kita merilis juga dibilang jersey Sultan pada waktu itu. Ya, betul. 799 banyak komen. Tapi ya, kembali lagi, marketnya ada. Marketnya. Iya. Dan setelah kita rilis cukup sukses. Ya, sampai kita kewalahan untuk stok barang. Tapi itu Pak Motor, ini kan kayak teman-teman juga lagi pakai nih jersey basket. Nah, kalau tadi kan dengan Persija kira-kira ada kayak mereka yang kayak ngundang lah ya. Coba lo ikut bidding. Nah, kalau dari Dewa United maupun Satria Muda maupun seingat saya juga ada Rans Simba di season lalu tuh kira-kira gimana tuh? Mereka juga modelnya kayak gitu apa? Ya, pada waktu kita jalan dengan Persija, kita diminta oleh Satria Muda dulu pada waktu itu untuk menjadi partner. Oke. Mereka kalau nggak salah sudah bekerja sama dengan Li-Ning selama 7 tahun. Ya. Kembali lagi kita demen yang challenging gini nih. Ya. Bagaimana kita bisa memberikan yang lebih daripada partner sebelumnya kan? Iya. Ya, added value kita apa? Nah, kemudian pada waktu itu saya ingat itu masa COVID juga. Ya. Ada bubble malah waktu itu ya. Iya, Sistem bubble waktu itu. Jadi kita juga melihat, ini limited juga cara kita untuk berjualan. Tapi challenge itu kita ambil. Ya. Nah, kita fokus, yang penting kita fokus, kita memberikan yang terbaik. Dan hasilnya, itu di tahun pertama, penjualan kita itu bisa 5 kalinya dari penjualan Li-Ning. Padahal pada waktu itu, ini pre-COVID-nya Li-Ning, ini masih COVID. Nah, itu memberikan kita keyakinan kalau kita memang bisa bersaing. Ya kan? Selama kita menghasilkan produk yang bagus, kita nggak nipu fans lah. Iya. Nah, gitu loh. Ya. Nah, setelah Satria Muda sukses, Rans juga tertarik, sampai juga dengan Dewa. Malah Dewa agak sedikit maksa waktu itu. Jadi kita agak takut soalnya kita memberikan waktu tipis banget. Maksudnya last minute lah. Ya. Tapi mereka ngotot, ya udah, ayo kita jalan. Dan ya, saya senang kita ambil Bagian.
decision, keputusan untuk kita lanjut, kan juara nggak? Juara. Hai. Juara buktinya. Tapi kalau jersey ini Pak, khusus ya jersey bola jersey bola di Persija dan teman-teman di jersey basket tuh lebih ini nggak sih Pak? Ada perbedaan nggak dalam prosesnya gitu, dari cutting segalanya sampai produk jadi gitu? Kalau Lebih kalau kita bicara jersey pasti berbeda, ya kan. Jangankan cutting, size-nya juga pasti berbeda loh. Pemain bola itu beda dengan cuttingnya pemain. Sorry, size L bola sama size L basket pasti berbeda. Karena basket tuh badannya kan lebih besar-besar, bongsor-bongsor. Jadi cutting itu sangat penting dan cutting itu yang makan waktu yang panjang untuk suatu proses development jadinya suatu jersey. Tapi bisa ini Pak, kira-kira kalau kayak basket, apakah kayak ada template-nya Pak yang si Dewa template-nya cutting begini nanti bisa diterapkan di SM maupun Rans dengan warna yang berbeda gitu? Kalau desainnya mirip ada pasti. Kita ada bukan template lah, kita ada master cutting seperti apa. Tapi contohnya kalau ya bola misalnya, once itu cuttingnya sudah berbeda, contohnya ada cuttingnya di sini, ininya berbeda, ada cutting wah itu completely different lagi. Ya itu harus berubah total. Jadi development suatu jersey, khususnya kita bilang jersey bola ya, itu prosesnya panjang. Ya, kalau desain, sorry saya cerita sedikit mengenai proses ya. Jersey banyak yang belum mengerti proses desain suatu jersey. Yang pertama kan kita harus tahu jersey ini culture ya, jersey ini kita harus mengikuti nafasnya klub, ya kan, dan di mana klub itu berada, ya kan, karena penting ini baju perang kan, ya kan, jadi kita harus benar-benar meresapi, kita harus tahu, ya, kita harus banyak ngobrol dengan fans, kadang-kadang aja yang sok tahu juga kan, kita harus betul ya kan, nah itu sebenarnya pentingnya di situ, sama teknologi, pemilihan bahan. Kita harus lihat pemilihan bahan yang terbaru apa yang bisa kita buat dengan bahan ini. Ya. Nah, bagaimana nafas-nafas dari fans ini, dari desain ini bisa kita masukkan kepada bahan. Ya. Nggak bisa oh desainnya begini tapi bahannya biasa, nggak bisa juga. Ya kan. Jadi memang harus sama cutting. Cutting itu kita harus tes, kita harus coba. Pattern-nya itu kita harus tes, kita harus buat sampling. Kadang kita sampling bahannya, oh ini pattern-nya terlalu besar. Jadinya kayak horden gitu kan. jadi kita harus banyak trial and error. Kita nggak ngomong desain. Kalau desain itu subjektif. Benar. Ya apa yang kamu bilang bagus, belum tentu kamu bilang bagus, ya kan. Jadi desain itu sangat subjektif. Tapi yang paling penting nafasnya itu harus ada dulu, gitu loh. Kita kalau desain sih banyak dari masukan dari fans itu banyak, DM saya banyak, Pak desainnya begini, kasih reference gini itu bagus Pak gitu. Cuma kembali lagi saya tanya, ceritanya apa, konsep storytellingnya apa yang mau dibawa di sini, bukan hanya harus kelihatan bagus, tapi harus punya makna yang kuat juga, ya kan. Kalau ya kembali lagi dibilang bagus, sebilang jelek. Bagus ya. Ada yang mau warna kuning, ada yang warna emas, ada yang warna, aduh pusing saya. Ya. Nah, ini Pak, kan Juaraga di Persija sendiri udah masuk ke tahun kelima ya, kalau saya nggak salah, koreksi. Nah, itu selama 5 tahun itu, apakah proses desain itu selalu mengundang fans atau dari ketuanya gitu buat ngebahas jersey itu sendiri Pak, termasuk yang terbaru ini? Gitu. Biasanya proses itu kita akan meminta banyak masukan, ya khususnya masukan dari klub. Ya, klub ini punya apa sih tema tahun ini? Kan apa sih tema season depan, ya kan, apa yang mau diangkat, contohnya season ini mau 1 abad Persija kan, road to 2028. Nah kita harus tahu juga kira-kira seperti apa proposal kita bagaimana. Tapi kalau dari fans sendiri itu sudah langsung, ya fans kita duduk bareng dengan kolektor jersey juga, ya kita duduk bareng, kita mereview apa yang sudah kita kerjakan. Dan kita juga meminta masukan dari mereka, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita perhatikan, ya kan.
Jadi ya itu kita masukan-masukan itu, komen-komen feedback itu kita jahit. Mm-mm. Ya kita jahit supaya bisa jadi satu jersey. Player juga sama. Kita kalau mau buat cutting ini kita tes dulu mereka enak nggak, Oke. gitu loh. Ya. Apalagi tim desain saya suka cari penyakit. Kenapa? Cuttingnya yang macem-macem gitu kan. Bagus sih jadinya, tapi Belum tentu belum itu tentu ya. nyaman, belum tentu hasilnya produksinya mahal sekali. Ya kita harus sesuaikan itu semua. Dan untuk musim ini Pak, kan udah launching tuh kemarin. Boleh diceritain Pak itu gimana cerita di balik jersey ini? Ada berapa jersey itu Pak? 6. Kita ada ya pertama pattern ceritanya dulu ya. Ini lebih kepada merepresentasikan gemuruh daripada fans, ya kan, bagaimana fans itu bisa selalu melekat pada baju perangnya pemain ini, ya. Nah, pattern ini kita ilustrasikan di dalam bahan, dan ini terrajut. Tidak, kembali lagi kita sudah lewat masanya pakai sublim printing. Jadi bahan ini bahan jacquard yang kita rajut dan ini eksklusif hanya ada di jersey Persija. Dan tidak ada di produk-produk lainnya juga. Ya, jadi kita custom ini. Nah, banyak yang ngerti, wah custom. Pak, bosen Pak. Home, away, third, semua patternnya sama. Ya, karena memang kalau kita produksi ini harus produksi bertonton. Ya kan, kita hanya bisa bedain dari segi warna. Kecuali you mau beli deh 5 ton. Ya kan, nggak mungkin. Beda cerita itu. Beda ya. cerita. Iya. Ya, jadi kita memang harus utilize. Dan kita bedanya dengan brand luar yang banyak yang tidak tahu, contohnya dengan Adidas. Adidas punya template. Pattern ini dipakai untuk banyak klub. Template-nya sama, cuman cutting-nya aja sedikit berbeda, warnanya berbeda, patch-nya berbeda. Tapi kan kita nggak bisa begitu. Ya kan, kita custom malah hanya untuk Persija, satu klub. Ya kan, kita tidak pakai ini untuk klub lainnya. Coba kalau Nike, Adidas, brand luar semuanya begitu, template. Iya. Kemudian dari segi pemilihan warna juga Persija dari awal kita fokus warna merah. Karena itu sebenarnya warnanya Persija. Yang akan harus dibalikkan. Banyak yang tahu warna Persija ini oranye. Sebenarnya itu warna Jakmania. Iya, benar. Tapi kembali lagi kita tidak bisa meninggalkan fans yang sudah terbangun sudah lama juga kan, 20-an tahun juga. Jadi tetap kita adakan warna oranye. Oke. Tapi kita kompromasikan di third. Ya. Nah, tahun ini kan ada warna yang sedikit menonjol. Benar, itu Pak. Nah, ini juga salah satunya masukan dari fans terus terang. Oh, Banyak dari fans fans yang bilang gini, Pak, warna bajunya itu mulu, bosen. Cuma warna apa dong? Warna biru nggak boleh, warna hijau nggak boleh. Ya kan? Warna abu-abu Pak, oke. Saya suka personally warna abu. Coba lihat koleksi juara agak banyak yang abu-abu. Banyak. Tapi warna abu-abu itu tidak menjual. Oke. Gini, problemnya gini, kesatu. Coba kalau nonton di TV warna abu-abu, itu ketemunya warna merah misalnya, pasti warna merahnya lebih menonjol. Mencolok ya. Lebih mencolok. Kita kan mau fokusnya kan di Persijanya, bukan di lawannya, gitu loh. Ya, jadi kenapa kita tidak memilih warna abu-abu karena redup mati. Pas di TV itu dilihatnya nggak enak. Di stadion juga nggak enak dilihatnya. Apalagi dijual. Bener. Ya kan dengan kulit orang kita nggak masuk, kurang masuk ya. gitu loh. Ya. Jadi kita harus menyesuaikan pasar. Nah, selain itu warna apa? Ya kan? Ini ada masukan dari salah satu manajer yang bilang, coba warna hijau, warna biru. Oh, warna biru. Tapi no guts no glory kan? Benar. Ya kan? Ya kita akhirnya, oke, kita demen yang cari penyakit soalnya nih. Ayo kita coba. Kalau kita coba kita tidak tahu, tapi kita harus kalau saya bilang lebih hati-hati dalam pemilihan warna tone birunya supaya tidak sama persis dengan tone biru si rival. Tim lain. Ya. Tim lain aja Ya. udah. Dan hasilnya saya happy banget dengan hasilnya. Saya suka banget dan banyak komplimen dari fans-fans juga, suatu terobosan yang bagus lah. Ya. Untung nggak ada hijau ya. Saya mau ngambil jersey home dulu Pak. Silakan. Ini boleh dijelaskan sedikit Pak, kenapa kalau dari saya Pak, kenapa ada 1928 di sini itu Pak? Sebenarnya itu lebih kepada aesthetic touch ya. Oke.
kita memberikan agak sedikit perbedaan. Biasanya tuh 1928 tuh kita umpetin. Nah, kita kan menonjolkan 100 tahunnya Persija. Kita mau ingatan lagi nih, sebentar lagi sebenarnya 100 tahun nih. Ya kan? Biasanya tuh di belakang, di mana kan. Nah, coba kita mau tonjolkan lagi di sini. Oke. Nah, ini perbedaan juga kalau dilihat ini home ini berkerah. Sedangkan away ini round neck. Trademark kita dari tahun 2020 sampai sekarang semua jersinya itu berbeda kerah. Home away itu berbeda. Nah, yang away itu di dalamnya beda lagi, di dalamnya tulisan Macan Kemayoran. Macan Kemayoran. Nah, ya kan. Jadi kita demen yang hidden message lah. Ya. Banyak orang 928 yang bagus, kalau nggak di tengah ya balik lagi. Kalau segi desain subjektif. Iya, benar, Pak. Ya kan. Tapi ini message. Oke. Ya kan, supaya orang selalu ingat sebentar lagi loh Persija ini tim NT bisa juara tapi belum 100 tahun kan. Ini Pak ya, Century of Glory ya? Century of Glory. Oke. Ya. Ini tagline dari Persija. Persija, oke. Ya. Di belakangnya juga ada logo 100 tahun, 100 tahun, yang dibuat oleh Persija. Ini logo Infinity-nya Persija. Kalau untuk ini Pak, kenapa pemilihan warnanya kuning gitu? Kenapa nggak kayak tadi gold atau apa gitu? Atau ada pesanan sendiri? Gold, wah dia berani nih ngomong. Tapi saya senang dia sama. Banyak yang, untung saya nggak pakai warna gold. Oke. Banyak yang DM saya, Pak, merahnya udah bagus. Kalau biasa jangan gold, Pak. Itu warna tidak beruntung katanya. Saya juga bingung. Ya, tapi memang kita tidak pakai gold lagi karena kita sudah pakai gold kan season sebelumnya. Kita coba kombinasi warna. Ini gini, ini trik desain juga. Warna merah ini bagus dengan kombinasi warna apa kan? Kalau saya pakai warna putih, jadi baju timnas dong. Iya kan? Benar. Kalau saya pakai warna oranye terlalu dekat warnanya. Ya, warna lain bertabrakan. Ya, jadi kita kembali lagi ini kombinasi, ini orang di sana yang tahu ya, kombinasi warna harus yang cocok warna apa. Tapi ini Pak, dikit Pak, kan ini yang lagi dipamerin yang full sponsor. Full sponsor ya. Kalau kurang lebih penyusunan ini dari kapan sih Pak? Maksudnya udah kan Penyusunan sponsor? Penyusunan Oke. sponsor tuh kira-kira. Penyusunan sponsor ini jadi gini. Semua jersey klub itu hampir sama dengan real estate. Ada coupling-couplingnya kan. Harganya berapa ya. Nah, dari Persija itu sudah ada couplingnya. Ya. Ada yang gede, ada yang bilang, "Oh, itu ruko kegedean kecilin." Ya mereka bayar lebih gede gimana? Ya kan? Ya, jadi sudah diatur oleh klub. Kenapa ini lebih kecil? Ya, karena sesuai dengan kontrak mereka. Mereka bisa lebih gede lagi kalau bayarnya lebih gede ke klub. Jadi ini semua sebenarnya sudah diatur oleh klub. Yang kita rapikan itu, yang kita selalu push dari awal ke Persija itu, warnanya harus sama. Oh, jadi nggak bisa ini Pak ya? Pak. Sebelumnya itu nggak bisa. Mereka harus pakai warnanya mereka. Iya, pernah tuh. Bener kan? Iya, pernah. Jadinya seperti apa? Jadinya MotoGP. Iya benar. Nah, kita yang sebenarnya nge-push ke Persija, coba ini sayang jersey kita ini sudah bagus. Iya. Kalau bisa dirapikan lebih elegan warnanya satu warna. Nah, itu yang kita fight di situ. Dan itu banyak fans yang tidak tahu. Selalu istilahnya memberikan kita masukan kalau bisa dirapikan Pak, ini nggak bisa sih, nggak mau dirapikan ya memang couplingnya udah begini. Iya. Gitu. Berarti desainernya dari awal udah pusing juga Pak ya untuk menentukan nanti bakal ada ini gitu. Jadi gini, banyak yang nggak ngerti proses desain. Ya, saya mau kasih klarifikasi lagi. Banyak yang, Pak, ini kan Macan Kemayoran, kasih macannya dong. Gitu. Ini macan. Bukannya kita nggak mau, jadinya sih bisa bagus. Iya. Udah ketutupan ini, ntar mata-macannya ketutup. Ketutupan. Betul. Jadi dari awal kita juga harus memvisualisasikan kalau sudah ada sponsor. Iya. Bukan hanya di sini, belum di belakang. Kalau ada selendang Superman pakai juga kali. Artinya tapi itu ya alangkah baiknya bagi si dalam hal ini Juaraga udah pasti nih si Persija sponsornya ABCD, makanya kita ABCD belum ada, tapi couplingnya sudah ada. Oh, oke. Ya. Jadi contohnya kayak seperti terakhir-terakhirnya Pam Jaya, Bang Jaya, itu kan baru. Iya, datangnya Tapi terakhiran. couplingnya sudah ada tempatnya. Untuk ini sendiri Pak, yang Bapak pakai, ini kan
yang kedua nih, gue. Kenapa memilih hitam di sininya? Kenapa enggak kan? Kembali lagi, ini suatu, mungkin ini yang pertama. Kita belum pernah buat yang beda warna. Nah, jadi kita udah mencoba. Kita udah men-challenge sesuatu yang belum pernah. Saya ingat waktu jersey atau koleksi ulang tahun Jakarta. Yang hitam. Yang warna putih. Oh, yang putih. Ya. Putih sama gold. Ah, Gitu. ya. Ya. Yang dengan konsep Fathahilah waktu itu. Ya. Gila. Sama, kita juga pada waktu kita present pada khawatir. Ini anak bola Pak, demennya warna hitam Pak. Ya kan, warna putih kagak laku. Ya kan, demennya kan warna hitam. Karena apa? Identik hooligans, Pak. Bukan. Gak gampang kotor. Iya sih. Kalau naik motor gak gampang kotor. Benar. Tapi kan nggak sesuai dengan cerita yang mau kita bawa. Dan kembali lagi saya selalu bilang, kalau kita tidak coba, kita tidak tahu. Ya, akhirnya kita produksi, kita jalankan, itu menjadi salah satu produk terlaris kita. Yang banyak lininya kan, maksudnya selain jersey ada jaket, Ada jaket, topi juga kan. Ada jaket, jersey, kaos kaki mah dari dulu warna putih. Ya. Kalau nggak salah jaket, jersey, polo kalau nggak salah ada. Ya pokoknya yang jaket ininya Persijanya Iya, emas kan emas, ya. betul. Iya. Ya. Terus ini Pak, dikit Pak soal perjersian Persija lagi nih. Tadi kita bahas dikit Pak. Ya. Saya tadi tuh ngeluh Pak ya, kok mau beliin buat anak saya agak susah gitu. Oh. Nah, kira-kira gimana nih Pak jadi Pak? Jangan khawatir, sebentar lagi ada. Siap. Jadi tahun ini banyak sekali lagi masukan. Ada yang banyak minta jersey anak-anak, sama minta jersey long sleeve. Wah, tuh. Ya, coba kita sudah persiapkan itu. Stay tune aja, harusnya sudah ada tahun ini. Atau season ini. Tadi di mana sih Pak kira-kira Pak? Tadi ada cerita dikit kan sebelum ini. Oh, Problemnya sampai memang kita ada sulit. kita awalnya kan memang ada. Tapi pernah. kembali lagi, buat jersey anak-anak itu bukan hanya dari jersey dewasa dikecilin. Betul. Teknik penjahitnya juga berbeda, konstruksi untuk cuttingnya juga berbeda. Dan kita harus mencari partner yang bisa memproduksi dengan baik. Ya, selama ini ya karena banyak halangan, kita belum berani untuk produksi yang anak-anak. Sampai tahun ini, kalau nggak salah kita sudah mengeluarkan jersey Dewa sama Satria Muda yang anak-anak. Kita sudah mulai confident, baru kita masuk ke Persija. Ya. Ada yang minta, Pak, buatin jersey untuk anak saya dong 3 bulan. Wah, saya nggak buat yang baby. Ada banyak. Ya karena gimana pun jaga kualitas kan ya. Betul, Nggak betul. pengen Itu kan sembarangan. ada brand kita juga. Nah, Pak, Juaraga kan udah di sepak bola, basket, juga di lifestyle running. Terus ekspansi ke depan nih, kelihatannya udah mulai bergerak di padel nih, Pak. Betul. Ya, kita melihat padel ini satu cabang olahraga yang bukan hanya hype, tapi akan sustain cukup lama. Kita sudah fokus juga untuk mengeluarkan, kita sudah mengeluarkan produk-produk untuk padel, bukan hanya dari segi aparel saja atau aksesoris, tapi kita sudah masuk ke equipment. Dalam waktu, ya mungkin akhir bulan Agustus kita sudah bisa merilis raket padel pertama dengan brand lokal. Ya, kita ada 4 raket, kita ada bola juga, dan kita akan terus mengembangkan atau menginovasi produk-produk equipment lainnya. Oke Pak, saya mau balik sedikit lagi ke jersey ini Pak. Ini kan saya lihat ada yang dapat kotak nih Pak. Dan saya tahu juga beberapa tahun lalu tuh saya sempat beli yang bukan player issue tapi yang buat fans. Dan buat musim ini apakah fans juga ada atau ada yang kayak replika mungkin Pak untuk tahun ini yang dikeluarkan, dan apakah semuanya akan mendapatkan kotak kayak gini juga atau khusus buat yang player issue? Yang pasti kita tahun ini akan ada fans supporter version ya, atau fans version. Kita ada replika version yang sudah dirilis player issue version. Kalau untuk box sendiri kita tetap fokus hanya untuk di player issue untuk sekarang ya. Karena kembali lagi kalau supporter itu harga
Ya, kita tidak Sensitif. sensitif ya. Jadi tanpa mengurangi quality dari produk, kita akan tekan harganya, kita akan buat lebih simple lagi. Jadi simple, bukan hanya nggak ada box, tapi patternnya, bahannya semua disublim, ya kan. Patchnya juga nanti berbeda dengan. Jadi ya kita sesuai dengan grade masing-masing, dengan sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi di dalam ini kan saya tahu tuh sempat lihat ada pantunnya juga Pak. Apakah itu emang udah ciri khas dari Juaraga sendiri karena kota Jakarta atau itu Betul. gimana Pak? Sebenarnya itu lebih ciri khas kepada kota Jakarta Kota sebenarnya. Jakarta, oke. Ya kan kembali lagi kan saya sudah jelaskan bagaimana cara kita mendevelop suatu jersey ini bukan hanya klub saja. Iya. Kita juga harus tahu sejarah Kotanya itu kotanya sendiri. seperti apa. Klub ini berbasis di mana, ya kan? Apa yang bisa kita angkat dari local, kita bilangnya local culture ya, gitu. Apakah ada nanti tuh bakal ngeluarin jersey terbatas Pak buat kedepannya? Kayak kemarin tuh ulang tahun Ya. ada ngeluarin lagi. Kita sudah siapkan untuk yang jersey ulang tahun Persija 28 November, ya. Ini bakalan keren lah. Saya belum bisa bocorkan, tapi, Belum bisa Pak ya di sini. tapi very nice. Mungkin boleh nanti Pak dikirim ke kantor Pak. Bisa. Ukuran berapa? Ini bisa deal di sini Pak. Tapi Pak, ngomongin jersey Persija juga, ini kan saya lihat itu patternnya petir ya atau kilatan ya. Itu inspirasi dari mana Pak? Kenapa nggak Monas gitu? Di situ. Kalau Jakarta Monas lagi. Cari yang lain. Sebenarnya ini represent dari gemuruh dan semangat daripada fans, ya, yang selalu menyertai. Supaya bisa Pemain menyambar pemain juga semangat Iya, ya. samber dia. Ini kalau positioning harga Pak ya, izin Pak. Juaraga dengan kompetitor yang juga dalam negeri. Saat ini masih yang paling premium Pak. Kalau tadi kan soalnya waktu yang awal kan iya tuh. Kalau sekarang gimana sih Pak? Harga sekarang kayak saya rasa gini, ini harga ini sangat sensitif terus terang ya dan sangat tricky. Oke. Kalau dilihat dari awal kita rilis sampai sekarang itu harga kita tidak pernah naikkan untuk yang player issue. Selalu 799. Padahal tahu sendiri harga bahan naik semua. Iya sih. Iya kan. Ya. Jadi kita untuk sementara kita belum bisa mengejas harga karena kita juga melihat kondisi ekonomi seperti apa. Gak apa-apalah kita punya profit margin kita kurangin, ya kan. Yang penting fans masih bisa dapat lah ya harganya seperti ini. Nah kalau dibanding dengan produk-produk lainnya, saya rasa harga kita sangat terjangkau. Karena gini, saya nggak mau membenchmark kita dengan brand lokal. Gitu. Benchmark kita harus dengan brand luar. Ya. Kalau Nike ini bisa menjual harga di atas 1 juta, kenapa kita nggak bisa? Oh, Nike buatnya di sini juga kok. Iya sih. Ya kan? Ya kan bedanya cuma beda logo kan. Betul nggak? Kualitas sama, ya kan. Mungkin kalau kita desainnya bisa lebih unik lagi daripada brand-brand luar, ya kan. Dan perlu diingat juga kita punya customer service nih yang tidak dimiliki oleh brand-brand lainnya, khusus brand luar. Ngomongin Saya benchmark. hands on loh, sorry, Oke. saya hands on loh. Ada komen, ada yang sampai ada yang nanya status penjualan Shopee di mana, saya balas semua loh. Saya balas semua satu-satu. Turun tangan sendiri saya. Tapi Pak ngomongin benchmark tadi, apa sih tolak ukur dari Juaraga sendiri untuk kualitasnya itu sendiri Pak? Karena saya tahu beberapa musim lalu tuh ada pas match-match yang gede gitu, ditarik itu ada yang robek Pak. Nah buat musim ini adakah peningkatan teknologi yang digunakan di jersey Persija itu sendiri Pak? Saya rasa kembali lagi kualitas itu kita harus memberikan kualitas yang terbaik, ya, dari segi bahan, dari segi jahitan. Tapi tidak semua kita tidak sempurna. Iya. Ya kan, pasti kita ada kekurangannya dan kita selalu setiap tahun pasti harus ada meningkatkan kualitas. Iya. Pakai itu desain, pakai itu dari segi quality. Nah, kembali lagi produk itu ini kita kalau main bola, main basket ini full body contact. Iya, benar Pak. Ya kan. Kalau full body contact pasti ada risiko, apakah itu robek, apakah itu lepas, pasti ada. Ya.
Tapi kita kan coba meminimasi itu. Kalau ditanya apakah kita ini improvement, ya pasti akan kita improve. Contohnya dari patch. Ya saya pernah waktu itu dikomplain patch-nya gampang lepas. Ya, mungkin yang lepas nggak lebih dari 5 kali. Tapi yang komplain Media sosial. ya, media sosial, betul. Malah saya waktu itu mengoffer, kalau ada yang lepas, datang ke store, kita akan replace dengan yang baru. Atau kita perbaiki, atau kita replace dengan yang baru. Selama itu masih dalam lingkup waktu 3 bulan dan masih ada stroke-nya. Saya replace, tanpa question ask. Buat yang musim ini juga gitu, Pak? Sama, setiap Oke. musim. Tapi kembali lagi, ramai di sosial media, tapi kenyataan tidak ada. Iya. Ngomong doang ya. Iya. Apa jangan-jangan itu Iya, fans banyak. sebelah? Banyak yang, Pak, ini gimana sih, coba lepas ini. Oke, silakan datang. Iya, Oh, Pak. tapi bukan punya saya, Pak, punya teman saya. Ya, Wah. ya teman saya sudah datang lah, Nah, saya itu. bilang gitu. Ya itu kembali lagi, customer service juga harus kita jaga. Hmm. Nah, tahun ini Mm-mm. saya juga tidak mau gini. Tahun ini tidak ada alasan dicopot, karena ini sudah bukan patch lagi, udah dijahit gitu loh. Oke. Ya, jadi itu dia, kita improvementnya di sana. Banyak yang bilang, kok dijahit Pak, jelek banget. Ya kalau lepas, Anda mau nanggung. lagi. Iya. Salah lagi. Salah lagi. Ya kan ada yang sorry nih, saya jadi curhat enggak ya. Gimana? Ada fans yang DM saya, Pak, ini saya punya patch lepas. Oh, kok bisa lepas, saya tanya. Iya nih, ibu saya salah nyucinya, katanya. Salah setrika. Beda lagi. Wah, berarti dia mengaku sendiri, itu salahnya dia. Ya kan. Jadi ya, incident sometimes happen. Yang penting kita bisa menangani itu dengan baik. Malah ada, nah saya ada bilang, kalau ini lepas diganti. Ada yang DM saya, Pak, nih jersey saya udah lepas nih. Setelah saya lihat, jersey 2020. Iya. Ya, Udah masanya ganti. udah masa ganti Iya. ya. Kita nggak mungkin, kalau saya bikin produk yang tidak pernah rusak, tutup gulung tikar saya. Istilahnya gitu. Yang penting kan harus, ya pasti kalau sudah lama pasti ada wear and tear lah ya. Ya, bisa dimengerti lah itu. Nah, setelah kemarin launching, Pak, pasti yang pertama, termasuk yang pertama ngelihat itu pemain, Pak, ya. Gimana, Pak? Pendapat pemain waktu pertama kali ngelihat jersey musim ini, Pak? Saya pada waktu, terusnya pada waktu foto session, saya Oke. tidak ikut. Ya, Oh. Pak Darmawan yang pergi waktu itu. Ya. Saya nggak tahu dia bohong apa enggak, tapi feedback itu sangat positif. Yang penting kan pemain dulu. Iya. Pemain sangat positif, pemain sangat excited. Kelihatan lah dari foto session mereka juga sangat excited gitu loh. Sangat Jadi bangga, Pak. ya saya yang penting itu dulu. Saya selama dari pemain, dari manajemen sudah oke, saya sudah tenang. Ya, we cannot make everybody happy. Pasti. Kalau saya mau make everybody happy, saya nggak jualan pakaian, saya jualan es krim. Everybody happy. Iya. Dua Raga ini kan selama ini di klub-klub lokal nih kayak Persija, Pak, ada kemungkinan buat ekspansi atau mencoba ke tim nasional, Pak, ke depannya. Atau tim luar, Pak, tim luar negeri gitu. Pasti ambisi ke sana pasti ada. Ya, kita khususnya di luar ya. Saya mau ya angan-angan saya brand Juaraga bisa dipakai oleh klub luar. Supaya saya bisa menunjukkan bahwa kita ini sebagai brand lokal ini kita bisa, ya kan? Bukan hanya untuk klub lokal, kita juga bisa ke klub luar. Tapi itu kan perlu proses, ya. Kita ini masih UMKM, ya. Tapi kita punya mimpi yang besar, ya. Kita road to kesananya kita harus siapkan dengan sangat matang-matang. Apakah kita berkeinginan untuk menjadi apparel timnas? Ya. Pasti, ya kan. Tapi apa yang di-expect oleh PSSI kan berbeda. Kan PSSI kan perlu pemasukan yang besar, sponsorship uang dalam bentuk cash yang tinggi. Saya belum mampu. Saya ini masih UMKM, ya belum mampu ke sana. UMKM tapi kemarin merchandise U17, Pak, World Cup. Iya. Ya itu salah satu project yang sangat membanggakan. Ya, kita bisa dipilih oleh FIFA. Langsung Ya FIFA, Pak, kan? ya. Langsung FIFA. Ya itu membanggakan, itu membuktikan bahwa kita ini nggak malu-maluin loh, gitu loh. Ya kan, kita tuh bisa loh
Dan FIFA menulis surat juga kepada saya bahwa mereka sangat-sangat happy dengan hasil, bukan hasil dari produk saja, tapi eksekusi produknya, penjualannya, dan sebagainya. Itu sell off-nya hampir 100% produk kita. Jadi ya kita cukup bangga dan bersyukur bisa bekerja sama dengan FIFA. Terakhir mungkin Pak, ini harapan Juaraga sendiri terhadap Persija dan industrinya sendiri, gimana ke depannya Pak? Harapan saya khususnya kepada fans harus bangga dengan brand lokal. Ya, banyak yang suka melihat kita sebelah mata, padahal kita yang memproduksi brand luar. Bener, Pak. Perlu diingat, brand-brand luar itu yang buat di sini. Coba lihat sepatu, lihat baju kalian, buatnya di mana, ya kan? Kalau ditanya kreativitas, kita mampu kok. Ya kan, kita punya tim kreatif, anak-anak kita kreatif semua, ya kan. Jadi saya mengharapkan para fans ini harus mendukung brand lokal. Ya, kita harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Dan semoga kita juga bisa mengekspor brand kita, bukan hanya kita mengekspor produk brand luar. Ya kan. Jangan menjadikan negara kita sebagai negara tukang jahit. Ya, kita ini kalau Anda pakai brand luar, kita ini jadi negara tukang jahit. Iya. Ya kan. Kita harus memiliki brand kita sendiri. Kita nggak boleh bangga kalau kita keluar negeri beli produknya made in Indonesia, tapi brand luar, malu kita. Terus saya malu karena kita jadi tukang jahit. Kita harus bangga sebenarnya kalau brand kita bisa didapatkan di luar, tapi dibuat oleh negara lain. Ya toh, itu kita lebih bangga. Ya, jadi saya mengajak juga, saya harapkan dari fans ini coba dorong brand lokal. Bukan hanya brand Juaraga, semua brand lokal kita harus dorong. Dari brand sendiri, dari Juaraga kita nggak melihat brand lokal itu sebagai saingan. Kita harus melihat brand luar sebagai saingan kita. Ya, supaya kita bisa bermotivasi untuk membawa brand kita ke internasional. Ya. Kalau dari industri saya melihat apresiasi terhadap brand lokal sudah mulai naik. Ya. Sudah tidak ada brand-brand sepatu, kalau saya ngomongnya gampang. Sepatu KW udah nggak ada sekarang. Mendingan beli brand lokal. Ya kan, beli sepatu. Mending untuk sepatu. Saya harapkan untuk kategori-kategori produk lain juga bisa sama seperti itu. Ya, kita sama-sama lah kita bangun lah brand lokal. Iya. Ya, semoga semua harapan baik dari Juaraga tercapai Pak ke depannya. Amin. Terima kasih juga sekali lagi kita udah dibolehin main ke sini. Semoga ke depannya episode-episode selanjutnya kita pakai Juaraga mulu ini. Iya dong. Dan buat Sobat Antara dimanapun berada, jangan lupa baca berita olahraga dari sumbernya hanya di portal antaranews.com dan saksikan episode lainnya di Antara TV Indonesia. Sampai jumpa. Yes, terima kasih.